Nah, saya menghitung rata-rata PDB, rata-rata harusnya uang yang masuk negara sejak pemerintahan Jokowi itu kira-kira per tahun 500 triliun yang harusnya masuk tapi tidak masuk. Kalau kali 8 tahun berarti ada 4.000 triliun uang perpajakan, pajak, bea dan cukai untuk perpajakan, pajak, bea dan cukai yang harusnya masuk ke negara 4.000 triliun. Jadi saya pikir apa yang akan bangun menurut saya memang untuk memperbaiki arogansi ini harusnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu diubah. Tapi jangan pernah berharap bisa mengubah dengan jalur normal karena semua menikmati undang-undang itu. Nah, oke lah, saya menghitung sederhana lah. 4.000 triliun itu uang melayang, anggaplah 50% kembali kepada wajib pajak yang harusnya dia bayar, tapi dia nggak membayar karena terjadi. Mungkin 30% kembali kepada dinikmati oleh konsultan pajak dan kawan-kawannya. Mungkin 20% adalah dinikmati beredar di petugas pajak. Kira-kira, Nah, ya perkiraan saya begitu. Tapi yang 30% itu mungkin buzzer juga kebagian di situ gitu. Saya angka-angka sudah tersoroti semua, saya pikir kasus sudah tersoroti. Saya hanya menambahkan perhitungan saya, Bang Isan, tentang Mahfud menyatakan 300 triliun untuk kecil. Saya juga menganggap kecil sekali. Karena tax ratio kita dulu pernah mendekati 15% dan menterinya juga Sri Mulyani, itu 2009. Dan Sri Mulyani masuk sekitar 10% turun tax ratio dan semakin turun pada saat di dalam. Jadi saya hanya menghitung seandainya Sri Mulyani, sekarang saya selalu menyatakan saya masih punya Menteri Keuangan tapi tidak punya Sri Mulyani. Kalau masih Sri Mulyani Menteri Keuangan dan berhasil mempertahankan tax ratio pada saat dia Menteri Keuangannya SBY, berarti ada penurunan tax ratio rata-rata 5%. Sekarang dengan PDB mendekati 2.000 triliun, setiap 1% itu nilainya 200 triliun. Jadi kalau turun 1% itu hilang 200 triliun. Kalau 5% turun berarti ada 1.000 triliun. Bukan hilang sebenarnya, uang itu harusnya masuk tapi tidak masuk. Nah, saya menghitung rata-rata PDB, rata-rata harusnya uang yang masuk negara sejak pemerintahan Jokowi itu kira-kira per tahun 500 triliun yang harusnya masuk tapi tidak masuk. Kalau kali 8 tahun berarti ada 4.000 triliun uang perpajakan, pajak, bea dan cukai untuk perpajakan, pajak, bea dan cukai yang harusnya masuk ke negara 4.000 triliun. Padahal sejak
Presiden Jokowi sudah 2 kali melakukan tax amnesty, berkali-kali menaikkan pajak, tapi berkali-kali juga memberikan fasilitas pajak kepada orang kaya. Jadi orang kaya, tax amnesty, ya macam-macam, pembebasan pajak, mobil, pajak orang kaya, PPNBM dihilangkan, tapi pajak orang miskin dinaikkan. Jadi memang ya itu yang terjadi, dan menterinya sama. Jadi saya melihat, saya memandang awalnya saya pernah hampir 5 tahun sama Bu Sri Mulyani, saya selalu kagum mendengarkan ininya, wah ini hebat nih. Sampai saya pernah kagum sekali Bang Fuad pada saat rapat keras sekali di rumah Wakil Presiden Yusuf Kala. Karena penting sekali membahas sesuatu. Sampai keluar kata-kata beliau, Bu Sri Mulyani, kalau Bapak memaksakan memang seperti itu, maka lebih baik Bapak saja menjadi Menteri Keuangan. Sampai keluar kata-kata itu. Betapa hebatnya beliau. Nah, nggak kebayang apa yang dikatakan Pak Ihsanuddin tadi. Kalau sudah tidak ada lawan, maka nggak tahu saya kata-kata. Betul, maksud saya entar dulu. Jadi kalau Anda kan menyatakan kalau tidak ada lawan, ada aja lawan begitu kata-katanya, apalagi nggak ada lawan gitu kan. Nah, sampai saat itu, masuklah kita melihat apa penyebabnya ini terjadi semua. Saya pikir adalah penyebabnya adalah memang Undang-Undang Keuangan Negara 2003, Undang-Undang Nomor 17 2003, yang sebenarnya saya katakan negara ini presiden, wapres tidak ada itu nggak ada masalah, tapi menteri keuangan tidak ada itu masalah besar. Karena betul-betul kewenangan mengeluarkan uang 1 rupiah itu hanya menteri keuangan. Presiden nggak berhak, wakil presiden nggak berhak. Saya nggak tahu yang merancang undang-undang ini seperti apa dulu. Nah, sehingga undang-undang inilah yang menghilangkan kontrol perencanaan Bappenas terhadap perencanaan pembangunan nasional, langsung hilang. Adalah Undang-Undang Keuangan Negara 2003. Jadi saya pikir apa yang dikatakan Bang Ihsanuddin menurut saya memang untuk memperbaiki arogansi ini harusnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 itu diubah. Tapi jangan pernah berharap bisa mengubah dengan jalur normal. Karena semua menikmati undang-undang itu. Yang mau mengubah itu menikmati. Bayangkan saja, dulu saya Pimpro tuh tahun 88. Jadi paham betul betapa ribetnya mengurus proyek. Saya di BPPT itu harus ada tanda tangan Setnek, karena dibawa Setnek. Setelah itu kita harus bawa ke Bappenas, dibawa ke Bappenas. Baru tanda tangan Bappenas, setuju perencanaan, baru dibahas ke Kementerian Keuangan. Baru dibahas antara Kementerian Keuangan Bappenas, baru kita ke DPR. Sekarang tidak ada tuh bahasan-bahasan itu. Nah, sekarang yang menikah betul-betul ya saya pikir adalah anggota DPR. Anggota DPR menikmati betul bagaimana merencanakan anggaran. Karena saya bagian pembahas anggaran pada saat itu, mohon maaf aja, itu antara kepala BKF dan ketua Banggar, itu semua bisa diselesaikan dengan gampang. Nah, sehingga jangan berharap bahwa undang-undang ini bisa diubah dengan jalur normal, karena mereka saling menikmati bagaimana membagi-bagi uang ini. Nah, sehingga menurut saya Pak Fuad memang saatnya kita pikirkan ini kan yang terbongkar baru pajak, Pak. Bagaimana kekuasaan direktur utang, yang utang negara kan ditentukan memang jumlahnya di DPR tapi hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan, tapi dari mana asal utangnya, berapa bunganya, pengembalian seperti apa, itu hanya Menteri Keuangan, tidak ada yang mencampuri apapun. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi antara Direktur Jenderal Utang dengan si pemberi utang. Kita nggak pernah tahu apa itu yang terjadi, dan pasti ada tidak mungkin lah masa kita dapat bunga tinggi sekali dibanding negara yang country risk-nya lebih tinggi dari kita, tapi bunganya dia lebih rendah, kita lebih tinggi. Kan logikanya nggak masuk akal. Nah, terus coba
logika. Nah terus Dirjen Kekayaan Negara sama. Terus Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah itu tempatnya menyembah para bupati dan gubernur. Nah, jadi memang menurut saya ini lapangan banteng ini betul-betul tadi kan pajak, bea dan cukai. Nah, saya katakan apa yang dikatakan Pak Mak, saya kembali ke angka, saya menyatakan sejak pemerintahan Jokowi perkiraan saya ada potensi penerimaan negara minimum 4.000 triliun yang tidak masuk ke negara. Itu dari asumsi tax ratio yang turun. Nah, padahal sudah ditambah dengan tax amnesty. Nah, sekarang uang itu kira-kira ada di mana? Nah, problemnya adalah definisi korupsi menyatakan bahwa kalau merugikan negara, maksudnya uang itu sudah masuk kas negara baru diambil oleh seseorang atau kelompok orang baru dianggap korupsi. Masalahnya pajak dan cukai ini belum masuk. Jadi pembuktiannya adalah hanya gratifikasi. Nah, oke lah, saya menghitung sederhana lah. 4.000 triliun itu uang melayang, anggaplah 50% kembali kepada wajib pajak yang harusnya dia bayar, tapi dia nggak membayar karena terjadi mungkin 30% kembali kepada dinikmati oleh konsultan pajak dan kawan-kawannya, gitu kan. Mungkin 20% adalah dinikmati beredar di petugas pajak. Kira-kira, nah ya perkiraan saya begitu. Tapi yang 30% itu mungkin buzzer juga kebagian di situ gitu. jadi influencer dia kebagian di situ. Jadi nggak ngambil dari bagiannya pajak, tapi mungkin ditugaskan yang pernah bernegosiasi dengan pajak, yang aku undang kemarin malam itu tugasmu membereskan gitu kan. Nah, karena setelah itu serangan buzzer ke saya naik sekali, meningkat sekali terhadap akun saya tuh, wah, dan rajanya buzzer keluar, wah ini cair sebenarnya nih. Jadi sepertinya pertemuan malam itu memberikan kode kepada para yang pernah bernegosiasi dengan petugas perpajakan tuh pajak dan cukai, menyatakan nama-nama yang aku undang malam ini tolong diperhatikan. Kira-kira itu kodenya itu. itu kode malam itu, karena kalau negara ini mau diperbaiki sebaiknya yang diundang tuh Ihsanudin Nursi gitu. Ya, bukan yang buzzer itu yang diundang. Jadi ya udahlah, selamat menikmati negara buzzer yang sekarang komandannya dulu kan dikatakan dari Merdeka Utara, sekarang sepertinya pindah ke lapangan banteng. Nah, jadi konkret jadi. Nah, itu lebih konkret. Kalau Merdeka Utara kan masih lewat tangan orang. Kalau sudah lapangan banteng yang mengambil kendali, maka insya Allah tanda kutip ya. Ini para buzzer lagi menikmati bahwa ini Presiden Jokowi, rezim Jokowi semakin konkret untuk surganya para buzzer. Terima kasih. Ya, luar biasa. Jadi makanya kalau lihat buzzer berkicau lagi, berkotek lagi, itu berarti musim hujan tiba ya, hujan duit lah gitu.